Halo semuanya, selamat datang di video ini. Perkenalkan, nama saya Alamsyah Nukalamadani, NIM 150186062. Saya mahasiswa program studi Teknik Sipil ITB. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas mengenai UAS SI 3211, yaitu mata kuliah Analisis Struktur 2. Nah, yang mana mata kuliah ini diampu oleh dosen saya, yaitu Pak Erwin Lim. Nah, oke, jadi kita langsung saja lanjut. Nah, secara umum di satu video ini kita akan melakukan pembahasan UAS, yang mana nanti UAS ini saya akan membahas materi yang akan digunakan dulu untuk pengerjaan soalnya. Nah, setelah kita membahas materinya, dasar-dasarnya, kita baru akan lanjut untuk membahas tahap-tahap dari pengerjaan soalnya. Nah, lalu hal yang spesial juga, pada video ini saya akan mencoba mendemonstrasikan software MATCAD untuk terutama untuk perhitungan nomor 3. Nah, jadi ada beberapa alasan mengapa menurut saya MATCAD itu sangat berguna. Jadi menurut saya sendiri MATCAD itu software yang sangat mutakhir, khususnya untuk kita-kita para engineer, apalagi engineer teknik sipil yang perhitungan perhitungan desainnya itu sangat kompleks. Nah, khususnya pada mata kuliah kali ini kita dihadapi dengan banyak matriks dan juga inverse dan lain sebagainya. Nah, jadi menurut saya apabila dibandingkan antara MATCAD dengan Microsoft Excel, nah kalau Excel itu dia lebih berbasis pengolahan data gitu. Dia harus ada angka numeriknya. Nah, sedangkan MATCAD itu dia lebih versatile dalam perhitungan matematisnya. Nah, dia itu bisa mengadakan fungsi, dia bisa ada perhitungan matriks, dan salah satu yang unik juga, MATCAD itu bisa symbolic evaluation. Jadi, kita bisa melakukan perhitungan tanpa ada angkanya. Jadi, kita bisa melakukan perhitungan nanti hasilnya dalam berupa variabel. Nah, itu akan sangat membantu khususnya untuk pengerjaan UAS nomor 3 yang kali ini. Nah, jadi itulah mengapa saya nanti akan mencoba mendemonstrasikan MATCAD. Nah, oke, jadi selanjutnya, jadi sebelum lanjut untuk pembahasan soalnya, saya ingin memberitahu dulu, jadi kalian, para penonton, bisa melihat chapter dari video ini. Jadi, saya akan menambahkan sebuah section di durasi videonya. Jadi, ketika kalian scroll di yang bawah sini, nanti akan terlihat gitu, ini sedang nomor berapa. Ya, nanti saya akan menambahkan durasi waktu untuk nomor 1, durasi untuk yang nomor 2, nomor 3, durasi untuk yang demonstrasi market, dan nomor terakhir. Jadi terlihat jelas apabila kalian ingin langsung melihat ke nomor 2, nomor 3, dan nomor berikutnya gitu. Nah, oke. Jadi sekarang kita akan membahas nomor 1 terlebih dahulu. Nah, nomor 1 ini kita akan membahas apa yang dimaksud dengan bangunan shear building, asumsi apa saja yang digunakan untuk mereduksi DOF atau degree of freedom, dan juga coba berikan ilustrasi. Nah, untuk yang B-nya itu, kita diminta menjelaskan apa itu shape function dan berikan ilustrasinya juga. Oke, kita coba dulu dari shear building. Nah, jadi shear building itu apa? Nah, secara umum, konsep shear building ini, dia tuh lantai setiap tingkatnya itu dia memiliki kekakuan yang sangat tinggi dibandingkan dengan kolomnya. Nah, jadi konsekuensinya itu apa? Kurang lebih, jadi simpangan massa yang terjadi itu hanya ke arah horizontal saja, tanpa mengakibatkan terjadinya puntiran. Nah, mungkin biar lebih kebayang kita coba ilustrasikan. Jadi di sini saya punya struktur 3 lantai, yang mana untuk masing-masing nodenya akan saya tunjukkan. Untuk masing-masing nodalnya ini, dia akan memiliki 3 DOF. Nah, ada DOF horizontal yang saya lambangkan warna biru, ada DOF vertikal yang saya lambangkan dengan warna hijau, dan ada DOF akibat lentur atau putaran gitu. Itu saya lambangkan dengan warna merah. Nah, jadi apa aja asumsi yang digunakan untuk mereduksi DOF-DOF yang ada di struktur ini? Yang pertama itu, balok atau yang di sini, balok, dia itu bersifat inextensible. Nah, jadi maksudnya inextensible itu apa? Inextensible itu maksudnya balok, dia tidak
tidak akan mengalami extend atau pemanjangan gitu. Nah, jadi konsekuensinya apa? Akibatnya itu perpindahan horizontal di setiap tingkat lantainya itu akan sama. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Kita ambil contoh misalkan untuk yang lantai 1. Dove horizontal nomor 13 dan dove horizontal nomor 16, dia akan sama besarnya. Jadi kita bisa simplifikasi. Jadi lantai 1 hanya ada satu dove saja, yaitu D1 yang ini. Nah, begitupun untuk lantai 2, satu dove saja, dan lantai 3, satu dove saja. Jadi kita bisa ubah ilustrasinya. Nah, menjadi seperti ini. Ada dove 1, dove lantai 2, dan ada dove lantai 3. Begitu. Nah, lalu asumsi yang selanjutnya yang kita gunakan adalah kolom juga bersifat inextensible, sehingga deformasi aksial kolom diabaikan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kita dapat menganggap si dove yang vertikal ini, yang warna hijau, dia itu tidak ada, jadi sama dengan 0. Nah, jadi bisa kita buang dove vertikalnya. Nah, lalu selanjutnya adalah kekakuan balok tidak terhingga, sehingga tidak ada puntir yang terjadi. Nah, akibatnya apa? Akibatnya seluruh dove yang perputaran ini, yang warna merah, dia dapat diabaikan juga, jadi bisa kita buang juga. Nah, itu asumsi-asumsi yang digunakan dalam konsep shear building. Nah, jadi kesimpulannya itu apa? Kesimpulannya itu secara umum, setiap tingkat lantai pada shear building hanya terdapat satu dove. Jadi, ada dove lantai 1 saja, dove lantai 2, dan dove lantai 3. Nah, jadi untuk struktur 3 lantai ini, maka akan ada 3 dove, seperti itu. Oke, jadi selanjutnya itu adalah shape function. Nah, jadi shape function itu apa? Nah, jadi pada awalnya kita ini tuh ingin menentukan sebuah persamaan yang dapat merepresentasikan perpindahan yang terjadi dari sebuah struktur atau elemen. Nah, jadi sebenarnya secara umum pendekatan itu ada dua, ada yang secara eksak, solusi eksak, dan ada juga yang berupa pendekatan atau kita sebut biasanya dengan shape function. Nah, untuk yang solusi eksak ini biasa kita cari dengan menggunakan persamaan diferensial. Nah, namun seringkali itu cukup rumit ya, walaupun nanti hasil yang diperoleh itu ya berarti eksak, itu tuh kondisi nyata dari display state-nya si struktur itu. Nah, tapi itu terkadang cukup rumit, jadi kita seringkali menggunakan cara yang kedua, yaitu yang shape function, atau kita mencari persamaan yang dapat mendekati display state yang terjadi di strukturnya atau di elemennya. Nah, jadi shape function ini apa? Shape function itu merupakan suatu fungsi yang menggambarkan perpindahan atau displacement dari struktur yang ditinjau dan harus memenuhi boundary condition-nya. Nah, jadi shape function ini kita tuh sebenarnya kita mencari persamaan yang dapat merepresentasikan display state yang terjadi sedekat mungkin gitu, seakurat mungkin. Nah, bagaimana? Itu bentuk persamaannya bisa berupa polinomial, mau dari order rendah hingga tinggi, bisa juga trigonometrik, logaritmik, dan sebagainya. Nah, tapi seringkali selain kita ingin mencari yang paling mendekati display state aslinya, kita juga ingin yang sederhana gitu, agar kita menghitungnya lebih gampang. Oke, nah beberapa hal yang perlu kita note dalam shape function ini, dia itu merupakan bilangan non-dimensional, dan juga dia nilainya akan bernilai satu satuan ketika kita evaluasi di titik itu di node yang berkaitan dengan shape function itu. Nah, coba kita ambil contoh ilustrasinya itu untuk ini, ada sebuah elemen aksial, ada node 1, node 2, ada subjeknya, ada gayanya, dan juga ada yang permintaannya. Nah, jadi untuk shape function ini ada yang untuk N1 yang berkaitan dengan node 1 dan N2 yang berkaitan dengan node 2. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, jadi si shape function 1 ini dia ketika dievaluasi di X sama dengan 0 di node 1, maka dia nilainya akan sama dengan 1. Nah, kita coba aja X sama dengan 0 itu 1 dikurang 0 maka 1. Nah, sebaliknya ketika kita evaluasi di node 2, maka dia akan bernilai 0 gitu. Nah, 1 dikurang L per L, 1 kurang 1 sama dengan 0. Nah, begitu pula dengan yang
shape function yang dua. Ketika dia dievaluasi di X sama dengan L di tempatnya sini, maka dia akan L per L sama dengan 1. Sedangkan apabila kita evaluasi di X sama dengan 0, maka nanti 0 per L jadi 0. Nah, jadi secara umum visualisasi dari shape function-nya itu bisa kita lihat di yang grafik ini. Nah, itu contoh untuk shape function yang elemen aksial. Nah, sekarang coba kita lihat ke yang shape function elemen lentur. Nah, udah kurang lebih ini sama saja, namun untuk elemen lentur ini terdapat gaya geser dan juga ada momen. Nah, jadi shape function-nya juga akan ada 4 gitu. Akan ada 2 di node awal yang berkaitan dengan gaya geser dan momen, lalu di node akhir berkaitan dengan gaya geser dan momen juga di titik akhirnya. Nah lalu sebenarnya sama saja apabila yang shape function yang kita evaluasi ketika kita evaluasi di node 1 untuk yang N1 dan N3, maka dia nilainya akan sebesar 1. Seperti kita lihat di sini N1, nanti dia nilainya akan 1, displacement akibat gesernya yang arah vertikalnya akan 1. Nah, terus displacement yang akibat momennya juga yang berupa putaran itu dia akan sebesar 1 radian juga. Nah, itu yang N3. Nah, untuk N2 dan N4 itu sama saja. Nanti ketika kita evaluasi di X sama dengan L, maka dia akan bernilai 1. Satu satuan perpindahan vertikal dan satu satuan perputaran, yaitu bisa 1 radian. Seperti itu. Nah, lalu yang beda juga dari shape function elemen lentur dan aksial itu karena dia gayanya juga berbeda, maka nanti dia perpindahannya juga akan berbeda gitu. Makanya shape function-nya berbeda. Kalau yang elemen aksial itu bisa kita dekati dengan polinomial order rendah, di sini order 1. Sedangkan kalau yang elemen lentur itu cukup lebih kompleks, jadinya dia bisa kita dekati dengan polinomial order tinggi. Di sini sampai order ketiga. Seperti itu. Oke, jadi kurang lebih penjelasan untuk shape function dan shear building sebagai berikut. Nah, oke. Jadi sekarang kita akan membahas soal nomor 2. Nah, jadi di soal nomor 2 ini diketahui sebuah struktur yaitu berupa rangka batang atau biasa kita bilang dengan truss, yang mana kita beri pembebanan. Itu dia ada pembebanan berupa beban terpusat di join 1 dengan arahnya sekian dan besar itu 500 kN. Nah, semua batang itu dia propertinya konstan, E-nya sekian, dan A-nya juga sekian, yang ini. Nah, lalu diminta itu menggunakan prinsip perpindahan maya untuk menentukan perpindahan vertikal dan horizontal di titik 1 seharusnya ini, dan juga gaya aksial pada masing-masing batang. Nah, jadi mungkin sebelum kita lanjut ke penjelasan pembahasan tahap-tahap pengerjaan soalnya, kita rewind dulu mengenai materi prinsip perpindahan maya. Nah, materinya saya akan tampilkan dari diktat kuliah saya, yaitu diktat analisis struktur dari Pak Erwin, dosen saya. Nah, jadi kalau pada bab-bab sebelumnya itu kan kita sudah mendevelop dengan menggunakan slope deflection method, kita bisa menurunkan matriks kekakuan dan juga untuk menyelesaikan permasalahan analisis struktur yang lainnya, yang biasanya. Nah, jadi selain dengan menggunakan metode itu, ada lagi metode lain. Nah, metode lain itu dengan menggunakan prinsip virtual work atau kerja maya. Nah, prinsip kerja maya ini merupakan salah satu prinsip yang digunakan dalam analisis struktur, dan penurunannya ini tuh dia digunakan untuk studi lanjut biasanya mengenai analisis nonlinear dan juga finite element method. Nah, terus untuk prinsip kerja maya ini, secara umum dia ada menjadi dua prinsip yang berbeda gitu. Ada dua prinsip utama. Nah, yang pertama itu prinsip gaya maya atau virtual force, dan yang kedua itu prinsip perpindahan maya. Nah, kalau gaya maya itu dia akan lebih berfokus kepada matriks fleksibilitas, sedangkan untuk perpindahan
prinsip perpindahan maya itu dia akan lebih berfokus kepada penurunan matriks kekakuan. Nah, berhubung pada mata kuliah ini kita lebih berkutat dengan kita lebih fokus kepada matriks kekakuan, jadi kita akan lebih membahasnya itu lebih banyak mengenai prinsip perpindahan maya. Nah, lanjut. Jadi prinsip perpindahan maya itu sendiri dia secara umum dibagi menjadi dua lagi. Ada prinsip perpindahan maya untuk rigid bodies dan ada yang prinsip perpindahan maya untuk deformable bodies. Nah, kita sebagai engineer sipil kita biasanya menggunakan prinsip perpindahan maya yang untuk deformable bodies. Kenapa? Karena struktur kita itu tuh subject to lentur gitu. Jadi karena kita strukturnya kasus-kasus pada struktur kita itu banyak yang terkena lentur, jadi akan lebih rentan terjadi deformasi. Nah, makanya kita akan menggunakan yang deformable bodies. Nah, jadi kita langsung lanjut dulu aja ke yang deformable bodies. Yang ini, jadi pada deformable bodies itu disyaratkan agar kerja maya total suatu sistem itu didefinisikan secara jelas, dan kita juga perlu mendefinisikan kerja maya dalam atau internal virtual work dan kerja maya luar atau external work. Nah, lalu sebagai contoh pengaplikasiannya itu kita bisa lihat dulu di sini ada sebuah struktur, dia itu berupa struktur cantilever, dia dikenakan oleh beban luar terpusat secara aksial, dia itu ada yang P1 dan ada P2 di node 2. Nah, lalu struktur ini bisa kita breakdown menjadi seperti gambaran di bawah ini dengan diagram free body untuk join 1 di sini, elemen 1, join 2, dan juga elemen 2 gitu. Nah, setelah itu kita bisa tinjau keseimbangan gayanya. Untuk pada elemen 1 kita peroleh persamaan seperti ini. Untuk pada join 1 dan join 2, yang ini dan ini, itu yang ini. Kita bisa peroleh persamaan seperti ini. Nah, lalu seperti yang telah kita ketahui, kerja atau usaha itu merupakan hasil perkalian dari gaya dikalikan dengan displacement-nya atau perpindahannya yang searah. Nah, jadi begitu pula dengan kerja maya, usaha maya gitu. Dia merupakan hasil perkalian dari gaya dengan perpindahan mayanya juga. Nah, jadi kita bisa menghitung total kerja maya atau delta W itu dengan menjumlahkan kerja maya di join 1 ditambah dengan kerja maya di join kedua. Nah, jadi kita peroleh yang ini merupakan gaya yang bekerja di join 1, yang ini. Lalu ini merupakan displacement virtual di join 1, ditambah dengan gaya yang bekerja di join 2, dijumlah dengan virtual displacement pada join 2. Nah, dari persamaan tersebut kita bisa categorize lagi menjadi dua term, yang mana term pertama itu merepresentasikan kerja maya akibat gaya luar, makanya dia P1 dan P2 gitu. Nah, sedangkan untuk term 2 itu dia merepresentasikan kerja maya akibat gaya dalam. Seperti itu. Nah, terus kita bisa susun lagi yang term pertama menjadi delta W eksternal atau kerja maya akibat gaya luar. Nah, kita bisa susun juga delta W internal, kerja maya internal itu seperti ini yang dari term 2. Nah, lalu untuk kondisi deformable bodies diperoleh jadinya delta W atau kerja maya total itu merupakan delta W eksternal dikurang dengan delta W internal. Nah, lalu kita bisa substitusi kembali persamaannya sehingga diperoleh bahwa delta W ini dia hasilnya akan sama dengan 0. Nah, delta W sendiri itu kan dia delta W eksternal dikurang delta W internal. Jadi, apabila kita susun, maka kita peroleh delta W eksternal akan sama dengan delta W internal. Nah, ini merupakan core utama dari prinsip perpindahan maya yang deformable bodies. Atau secara singkat, kita tuh bisa bilang, for a deformable structure in equilibrium under the action of a system applied forces, the external virtual work due to an admissible virtual displaced state is equal to the internal virtual work due to the same virtual displacement. Nah, intinya itu adalah untuk sebuah deformable body,
dalam sebuah keadaan keseimbangan akibat gaya yang dikenakan, kerja maya eksternal akibat virtual displacement itu maka akan sama dengan kerja maya dalam akibat virtual displacement yang sama. Nah, itu prinsip dari perpindahan maya yang deformable bodies. Nah, itu prinsipnya. Untuk prosedur perhitungannya itu, secara singkat aja nanti akan dipraktikkan dalam pengerjaan latihan soal. Nah, jadi secara umum prosedurnya cukup singkat sebenarnya. Pertama itu memilih sebuah persamaan yang menggambarkan perpindahan nyata dari suatu member. Nah, sebenarnya ini kurang lebih sama dengan konsep yang shape function-nya itu. Jadi kita mencari sebuah persamaan, dia tuh yang dapat mendekati display state dari member itu. Jadi kita cari persamaannya bisa berupa polinomial, bisa polinomial order rendah hingga tinggi, bisa juga fungsi trigonometrik, bisa juga logaritmik. Tapi pokoknya intinya kita ingin mencari yang paling dekat dengan display state-nya, dan juga biasanya kita mencari yang mudah untuk dihitung. Nah, setelah kita mendapatkan persamaannya, persamaan perpindahan nyata, kita menentukan persamaan perpindahan maya. Nah, pada praktik umumnya, persamaan perpindahan maya ini akan disamakan dengan persamaan perpindahan nyata. Nah, lalu kita dapat persamaan untuk delta W internal dan eksternal. Nah, kita aplikasikan prinsip metode kerja maya. Jadi, delta W internal kita sama dengankan dengan delta W eksternal. Nah, jadi kurang lebih untuk prosedurnya seperti itu. Nah, lanjut, jadi begitu prosedurnya. Nah, sekarang ini kan kita dihadapi dengan sebuah bangunan truss ya, rangka batang. Oleh karena itu, kita akan menggunakan kerja maya dalamnya ini untuk yang kasus aksial saja. Nah, untuk kasus aksial ini, saya akan lebih tidak begitu membahas dalam, tapi intinya itu adalah apabila kita menurunkan dari pribadi diagramnya dan kita tinjau dari gaya, dari dosnya dan sebagainya. Nah, kita akan memperoleh cara untuk menghitung kerja maya dalamnya itu delta W internal adalah dengan menggunakan persamaan yang ini. Nah, persamaan yang itu delta W internal itu sama dengan integral dari 0 sampai panjang tertentu turunan pertama dari perpindahan maya dikalikan E dikalikan A dikalikan dengan turunan pertama dari perpindahan nyata dx. Nah, itu untuk kasus yang aksial, yang mana akan kita coba langsung praktekkan di contoh soalnya. Oke, jadi sekarang kita akan membahas cara pengerjaan dari soalnya ini. Nah, ini sedikit mengulang kembali soalnya. Jadi ada sebuah struktur truss rangka batang dan dia itu dikenakan beban 500 kN dengan perbandingan sudut seperti ini. Nah, ada 3 member, dia itu masing-masing propertinya itu konstan, E dan E-nya itu sama, dan kita diminta untuk menentukan displacement di titik 1 di sini dengan menggunakan prinsip perpindahan maya. Nah, oke, jadi pertama-tama kita kan dari prosedur yang tadi kita telah bahas itu menentukan persamaan yang mendekati perpindahannya gitu. Jadi kita menentukan persamaan yang dapat mendekati display state dari strukturnya. Nah, sekarang kita tinjau dulu dari masing-masing member. Nah, jadi pertama itu kita lihat dari member A terlebih dahulu. Nah, untuk struktur truss ini, karena dia kasus aksial, jadi kita tuh bisa meninjau perpindahannya itu dengan meninjau elongasinya atau semacam regangannya gitu. Nah, jadi kan karena elongasi itu dia sejajar dengan membernya, dengan orientasi membernya, maka elongasi itu harus kita sesuaikan dulu agar jadi sejajar. Karena kan perpindahan yang kita ketahui itu biasanya dalam sumbu horizontal yang mana kita lambangkan dengan U dan juga sumbu vertikal yang mana kita lambangkan dengan V. Nah, jadi masing-masing perpindahan horizontal dan vertikalnya ini dia akan mempengaruhi elongasi dari si membernya ini.
Nah, gimana cara memproyeksikan perpindahan horizontal dan vertikal itu kita dapat mengalihkan dengan eh, fungsi sinus atau kosinus. Untuk yang horizontal agar menjadi sejajar dengan membernya, maka kita akan mengalihkan dengan cos, sedangkan untuk vertikal itu mengalihkan dengan sin, dengan sudut yang terbentuk di sebelah sini. Nah, oke, jadi kita lanjut dulu. Hmm, jadi dan karena elongasi ini merupakan dia merupakan sebuah unit yang non dimensional. Jadi kita hmm, bagi dengan panjangnya. Karena sebenarnya itu mirip dengan regangan. Jadi kita membagikan si perpindahannya dibagikan dengan panjang awalnya. Nah, oke. Ini jadi persamaannya seperti ini secara umum. Nah, lalu setelah saya olah, saya peroleh persamaan perpindahan nyata untuk member A itu ini, yang di bawahnya. Nah, seperti yang prosedur tadi bilang, setelah kita menemukan persamaan perpindahan nyata, kita menentukan persamaan perpindahan mayanya. Nah, mayanya ini secara umum kita biasanya menggunakan persamaan yang sama dengan perpindahan nyatanya. Jadi makanya kita peroleh persamaan yang sama, namun bedanya itu terdapat logo delta atau ya delta dia itu untuk melambangkan bahwa itu merupakan maya. Jadi ini merupakan persamaan perbedaan maya kita untuk member A. Nah, lalu dengan metode yang serupa kita lakukan untuk member B dan member C. Nah, khusus untuk member B ini karena dia orientasinya vertikal saja, jadi kita asumsikan dia tidak akan terjadi perpindahan yang horizontal gitu. Jadi kita cukup meninjau regangan yang aksialnya aja gitu, yang sejajar dengan membernya. Nah, makanya jadi elongasi yang B ini cukup yang vertikal dibagikan dengan panjangnya. Tidak perlu dikali sinus juga karena sudah searah dengan membernya. Nah, diperoleh persamaannya menjadi seperti ini untuk perpindahan nyata dan perpindahan mayanya juga maka sama tapi diberi simbol delta. Nah, untuk yang member C itu sebenarnya sama metodenya dengan member A juga. Kita akan memperoleh persamaan elongasi seperti ini. Terus ketika kita sederhanakan, kita olah menjadi seperti ini. Nah, lalu itu merupakan persamaan perbedaan nyata dan persamaan perbedaan mayanya itu akan sama dengan yang nyata. Seperti ini. Nah, oke. Nah, jadi sekarang lanjut. Setelah kita mendapatkan persamaan perpindahan mayanya ini, kita dapat menentukan kerja maya dalamnya. Nah, bagaimana kita menggunakan kembali persamaan yang ini, dari diktat. Nah, lalu kita aplikasikan saja langsung. Jadi ini rumus yang tadi. Nah, jadi karena dia itu sigma, jadi dia akan menjumlahkan dari seluruh membernya. Makanya nanti ada yang kerja maya dalam akibat member A, terus ada yang akibat member B, dan ada yang akibat member C, seperti itu. Nah, kalau kita breakdown lagi, ini delta E nanti akan menjadi di sini. Nah, lalu ini adalah sigma atau tegangan. Nah, seperti yang telah kita ketahui, tegangan itu merupakan hasil perkalian dari modulus elastisitas dengan regangannya. Jadi, sigma ini dia akan di breakdown menjadi ini. Dikali regangannya. Oke, nah selanjutnya adalah yang volume. Nah, volume ini karena hasil integral nanti dia jadinya devol ini menjadi volume saja. Dan volume itu dia diperoleh dengan mengalihkan hasil perkalian dari luas dikalikan dengan panjang batangnya. Seperti itu. Nah, itu untuk yang kerja maya dalam akibat member A. Nah, perkalian member B dan C sama saja. Setelah itu untuk masing-masing member kita substitusikan persamaan yang telah kita peroleh. Nah, lalu setelah diolah, saya peroleh persamaan kerja maya dalamnya itu seperti ini. Dan saya kategorisasikan jadi term pertama itu uh, berdasarkan yang delta U1 dan term 2 itu berdasarkan delta T1. Nah,
Kenapa dibagi di kategori ini menjadi seperti itu nanti akan saya jelaskan lagi. Selanjutnya kita menentukan kerja maya luar. Nah, kerja maya luar ini sebenarnya mudah saja, cukup diperoleh dengan mengalihkan gaya eksternal yang terjadi dengan perpindahannya. Nah, karena perpindahannya itu dia dalam arah horizontal dan vertikal, maka gaya yang tadinya miring, dia harus diproyeksikan dulu ke sumbu horizontal dan vertikalnya gitu. Nah, oleh karena itu, yang 500 ini tidak semata-mata langsung dikalikan. Jadi dia dikalikan perbandingan sudut segitiganya dulu. Nah, dikalikan 4/5 untuk yang arah horizontal, dan untuk arah yang vertikal dikalikan 3/5. Sehingga kita peroleh kerja maya luar itu, delta YXT sebesar sekian. Nah, lalu seperti prinsip deformable bodies yang telah kita ketahui, maka akan kita dapat delta W internal sama dengan delta W eksternal. Nah, disinilah kenapa tadi kita kategorikan term 1 dan term 2 itu, term 1 berdasarkan delta U1, yang ini. Nah, lalu yang term 2 itu berdasarkan delta V1. Nah, jadi ketika kita setarakan delta W internal dan delta W eksternal, kita mendapat sebuah sistem persamaan linear, yang mana ini akan setara dengan 400 ini. Lalu yang term kedua ini akan menjadi persamaan kedua akan setara dengan nilai ini. Nah, persamaan tersebut dapat diolah menjadi sebuah matriks juga, kurang lebih seperti ini, untuk memudahkan pengerjaan. Lalu setelah di-solve, kita peroleh bahwa di titik satu ini, di sini, nah dia jadinya akan ada perpindahan horizontal ke kanan sebesar 0,337 mm dan vertikal ke atas 0,091 mm. Nah, kalau diilustrasikan kurang lebih seperti ini. Dia horizontal sebesar ini, vertikal sebesar ini. Seperti itu. Nah, untuk yang 2A sebenarnya sudah segitu saja. Nah, selanjutnya itu diminta untuk memperhitungkan gaya aksial pada masing-masing batang. Nah, bagaimana caranya? Itu sebenarnya sangat mudah. Jadi, setelah kita ketahui kalau gaya itu merupakan tegangan dikalikan dengan A atau luas. Nah, tegangan juga kita sudah ketahui diperoleh dari modulus elastisitas dikalikan dengan regangannya. Jadi, secara umum F itu diperoleh seperti ini. E dikali regangannya itu merupakan tegangan dikalikan A luasnya. Nah, lalu E dan A-nya sudah diketahui dari soal, tinggal dikalikan. Nah, untuk yang regangannya itu, karena sebelumnya kita telah mengetahui perpindahan yang horizontal dan vertikalnya, jadi kita bisa mensubstitusikan nilai-nilai tersebut ke persamaan yang ini. Persamaan yang regangan di B, dan juga regangan di C juga. Nah, tinggal kita substitusi, saya peroleh gaya aksial batang A segini, gaya aksial batang B juga dengan metode yang sama dapat segitu, dan untuk yang member C, karena dia negatif, dia berarti tekan gitu, ada bedanya dikit. Nah, jadi kesimpulannya gaya aksialnya yang di member A itu sekitar 400 kN, dia itu tarik, maka dia ilustrasinya seperti ini. Nah, untuk yang B itu dia tarik juga sekitar 170 kN, maka ilustrasinya seperti ini. Nah, untuk yang C dia minus 193 kN, dia karena minus dia um, akan terjadi tekan di batangnya. Seperti itu. Oke, jadi untuk yang nomor 2 seperti itu cara mengerjakannya. Oke, jadi sekarang saya akan menjelaskan nomor 3. Nah, jadi nomor 3 ini saya akan kerjakan di Matket juga untuk bagian perhitungannya, tapi sebelum kita masuk ke bagian perhitungannya sekaligus pembahasannya, saya akan sedikit mengulang materinya terlebih dahulu agar kita ingat semua materinya. Oke, jadi di soal nomor 3 ini diketahui ada sebuah struktur seperti gambar yang di sini, yang mana struktur ini ada perletakan di roll,
untuk di node A dan di node B. Dan di node C-nya, dia itu ada peletakan skip. Nah, lalu elemen-elemen dari struktur ini juga dia dikenakan oleh beban, yang mana untuk beban di member AB ini dia merupakan beban terpusat besar yang 2P. Nah, lalu untuk yang di elemen BC ini dia dikenakan beban rata, yaitu sebesar W, atau di sini telah diketahui hubungannya itu W sama dengan P per L. Nah, oke, jadi untuk struktur ini juga E dan I-nya konstan, L juga konstan. Nah, jadi yang A ini dia diminta dengan menggunakan prinsip static condensation, theta A yang berada di node A ini diminta untuk dikondens sehingga dose yang tertinggal hanyalah theta B di node B ini. Nah, setelah kita kondens, kita susun matriks kekakuannya, lalu digunakan untuk mencari nilai theta B. Nah, setelah kita mencari nilai matriks kekakuannya, kita harus ini nih, mencoba membuktikan apakah diagram geser dan momennya itu sesuai dengan gambaran di sebelah kanan sini. Nah, oke, lalu yang untuk yang B-nya itu mencari nilai theta A berdasarkan nilai theta B yang telah ditemukan. Oke, nah jadi untuk caranya ini saya akan membuka lembar jawaban saya dulu. Nah, jadi untuk yang nomor tadi saya memodel analytical modelnya seperti ini. Saya tidak memberi, saya global note numbering-nya tidak khusus untuk nomor ini tidak saya bikin berupa angka, jadi saya langsung bikin aja nama-nama dosnya. Nah, jadi ini ada yang tadi node A, node B, dan node C, yang mana node A dan node B ini karena dia terdapat perletakan roll, jadi eh, dia peletakan itu akan merestrain perpindahan shift vertikal sehingga ada restrain CA dan ada restrain CB. Ini seharusnya ada tanda restrain juga. Nah, lalu untuk yang node C, dia itu karena jepit, dia mampu merestrain perpindahan vertikal dan juga yang perpindahan akibat lentur atau rotasi gitu, yang theta. Jadi dia ada restrain V dan juga restrain theta C. Nah, lalu karena yang roll ini dia hanya vertikal saja restrainnya, jadi akan muncul DOF. Jadi DOF akan muncul DOF yang akibat lentur, yaitu theta A dan theta B. Nah, jadi ini merupakan analytical modelnya. Nah, lalu untuk materinya ini um, nanti saya akan mulai ke dikta, tapi saya bacakan dulu di sininya. Nah, jadi kan tadi ini ingin kita kondensasi. Nah, sebenarnya eh, kondensasi sendiri ini mungkin kita harus tahu dulu ya, dia itu tujuannya apa. Nah, jadi tujuan dari kita melakukan static condensation ini adalah untuk mengurangi jumlah derajat kebebasan atau dose ya, yang saling bebas, independent dose dari suatu struktur. Nah, lalu prinsip yang digunakan juga ini, dia itu menyatakan bahwa dose itu sebagai dependent variable dan mengekspresikannya dalam independent dose. Nah, hmm, itu prinsip dari static condensation. Nah, untuk kasus yang ini, jadi dose perpindahan vertikal itu dia eh, dia akan berkaitan langsung dengan pembebanan yang terjadi, yaitu yang si 2P dan W ini. Jadi kan dia sama-sama vertikal gitu kan. Jadi dia akan berkaitan langsung. Nah, sehingga eh, rotasinya itu dia tidak berkaitan dengan gaya luar. Nah, oleh karena itu apabila kita ingin mengondens yang di tata A ini, jadi bisa gitu, kita bisa mengondens yang dose rotasinya itu. Nah, apabila kita ingin mengondens, nanti efeknya itu apa ke perhitungan? Efeknya itu adalah matriks kekakuannya akan berubah. Kenapa? Karena ada dose yang dikondens gitu, yang kita kurangin. Kita jadinya nyatakannya itu dalam, jadi si dose yang dikondens ini akan berupa dependent variable, yang mana nanti dia dinyatakan terhadap dose-dose lainnya. Nah, contohnya seperti apa? Jadi kita lihat dulu yang batang AB ini yang akan dikondens, data A ini akan dikondens ilustrasinya. Nah, lalu kita refer kembali matriks kekakuan member
yang beam yang dahulu diperoleh dari menggunakan metode slope deflection, yaitu yang ini. Mungkin saya akan buka kembali materi beam dari diktat. Nah, ini materinya saya merujuk dari diktat kuliah saya, diktat analisis struktur 2 dari Pak Erwin. Nah, jadi sedikit kita secara ringkas saja. Jadi ini ada beam yang mana dia itu dikenakan beban juga. Nah, nanti dengan menggunakan metode slope deflection, kita akan memperoleh nih ada MAB, momen di node sini, di titik begin, dan juga ada momen BA yang ada di sini. Nah, MAB itu ini berdasarkan slope deflection yang term satu ini, itu berdasarkan slope deflection-nya. Nah, kalau MFAB dan MFBA ini sering disebut seperti yang kita kenal FEM, fixed end moment, yaitu akan ada apabila elemennya itu tersubjek atau dikenakan oleh sebuah beban luar gitu di sepanjang elemennya gitu. Bisa beban terpusat, bisa rata atau bisa terdistribusi lah bebannya juga. Nah, lalu dari kedua pernyataan ini, persamaan ini kita bisa mengubah notasinya dalam metode matriks yang kita gunakan sekarang jadi seperti ini. 1, 2, 3, dan 4, yang mana satu itu dia berkaitan dengan shear, dengan gaya geser, kalau yang duanya itu dengan momen, 3 itu shear lagi, 4 dan momen, tapi 1, 2 itu di begin, dan 3, 4 itu di end. Nah, jadi untuk masing-masing gaya ini, yang Q ini, kita ubah jadinya notasinya seperti ini. Nah, jadinya si frame juga kita ubah jadi QF, dan yang term pertamanya kita ubah menjadi notasi metode matriks. Jadi dalam 1, U2, U3, dan U4. Nah, jadi kita udah peroleh Q2 dan Q4. Nah, untuk yang Q1-nya itu, dia itu berkaitan dengan gaya geser. Nah, gaya geser itu seperti apa? Jadi, yang V aksen AB ini bisa kita turunkan dengan menggunakan pendekatan statika dari tiap membernya. Nanti dia diperoleh si AB-nya itu, si aksen AB-nya itu sebesar ini. Nah, lalu ada juga fix and force. Nah, itu ketika nilai M aksen AB dan M aksen BA yang telah kita ketahui, yang seperti ini, kita substitusikan, nanti Q1 kita peroleh sebesar ini. Dan Q3 juga berkaitan dengan shear pada titik N, dia akan diperoleh sebesar yang ini. Nah, jadi ketika Q1, Q2, Q3, dan Q4-nya itu kita susun menjadi sebuah sistem persamaan, nah nanti itu dia bisa kita ubah menjadi sebuah persamaan matriks gitu untuk mempermudah. Nah, jadi seperti ini. Seperti ini gayanya, ini matriks kekakuan yang nanti akan kita gunakan untuk mengerjakan soal itu. Dan ini ada UF, itu akibat beban luar. Nah, jadi itu asal-usul dari matriks kekakuan untuk tim yang biasa, yang tidak dikondens. Nah, ini akan kita ambil, yang si ini akan kita ambil untuk pengerjaan soal UAS tadi, yang ini. Nah, tapi bedanya untuk sekarang itu karena dia dikondens, dia jadinya itu, dan dikondens juga di titik begin, jadi dia si momen di yang titik A-nya itu, titik begin, karena dia dikondens, biasa dikondens itu apa ya, bisa jadi seperti kayak hinge, jadi dia momennya juga nanti akan nol gitu. Nah, jadinya di sistem persamaannya itu, dari yang tadinya seperti ini, Q-nya ada semua, jadinya di tempat yang dikondens itu dia jadi nol. Nah, makanya di sini dia nol. Nah, oleh karena inilah kita bisa menyusun theta A itu menjadi dia tuh merupakan dependent variable. Dia dependent terhadap apa? Dia dependent terhadap variabel-variabel
DOF lainnya. Jadi theta A ini kita kita ambil dari yang baris kedua ini, kalian matriks. Nah, terus nanti kita nyatakan theta A itu dalam variabel-variabel DOF lainnya. Jadi seperti ini. Nah, setelah kita mendapatkan nilai theta A tersebut, kita mensubstitusikan nilai theta A tersebut ke tiga persamaan sisanya. Ada yang jadi kita substitusi theta A ke persamaan yang pertama, yang dari baris pertama maksud saya, kita dapat seperti ini, FA sama dengan sekian, ada persamaan satu ini, yang ini. Nah, jadi dari tadi setelah kita melakukan yang FA ini, yang sama satu, kita substitusi kembali nilai dari θ-nya itu ke persamaan yang FB, sehingga diperoleh persamaan kedua seperti ini, dan kita juga substitusi ke persamaan yang terakhir, jadi dapat persamaan ketiga. Nah, jadi tadi kan kita sudah mendapat tiga persamaan. Oleh karena itu, ketika kita susun itu menjadi sebuah sistem persamaan, nanti dia akan membentuk matriks baru, matriks Beam yang telah terkena efek dari kondensasi itu. Nah, ini bentuk matriksnya. Jadi ya dia yang tadinya 4x4, dia itu 3x3, atau sebenarnya bisa juga dibikin jadi 4x4, nanti ada baris dan kolom yang 0, sama aja, tapi intinya dia akan berubah matriksnya. Nah, satu hal yang perlu kita yang perlu kita perhatikan juga, um, letak dari letak dari di mana kita melakukan kondensasi ini, dia akan berpengaruh terhadap matriks kekakuannya juga. Jadi apabila kita kondensa bukan di big N, tapi kita kondensa di titik N, maka dia akan berubah juga. Nanti mau MB-nya jadi 0, terus theta B-nya jadi sekian, itu akan berpengaruh ke matriks kekakuannya juga. Jadi dia akan berbeda gitu. Nah, begitu pula apabila kita mengondens di kedua titik ini, di big N dan N, nanti dia matriks kekakuannya akan sama dengan 0, seperti itu. Nah, jadi untuk penurunan matriks yang kekakuan batang AB seperti itu. Nah, untuk DC ini karena dia tidak ada kondens sama sekali, jadi kita bisa langsung mengambil matriks kekakuan member beam yang telah kita turunkan tadi di paling awal dengan menggunakan plot reflection itu. Oke, jadi untuk penjelasan penurunan matriks ini, matriks kekakuan sampai sini saja. Selanjutnya saya akan melanjutkan dengan perhitungan dengan menggunakan software MATLAB. Nah, jadi sekarang kita akan membahas bagaimana cara melakukan perhitungannya itu dengan menggunakan software MATLAB. Nah, seperti yang saya sudah sebutkan di awal, mengapa saya sangat menyarankan menggunakan MATLAB, karena menurut saya MATLAB ini sangat powerful untuk perhitungan yang engineering, karena bisa symbolic evaluation, bisa terutama untuk mata kuliah ini cukup ini ya, sangat berguna juga. Pengoperasian matriksnya itu sangat mudah juga, bisa juga menyimpankan fungsi dan lain sebagainya itu. Dan salah satu fitur yang menurut saya cukup enak juga itu, jadi dia bisa mengalihkan satuan dan kita bisa ubah jadi semua satuan apapun itu. Jadi kita tidak usah memikirkan gitu, ini konversinya jadi dikali berapa. Jadi bisa otomatis dari marketnya juga seperti itu. Nah, oke. Jadi pertama-tama, jadi saya telah membuat sebuah template matrix untuk berbagai macam kondisi dari static condensation. Nah, ini gambar-gambarnya saya ambil dari buku Kasimali. Nah, jadi saya jelaskan dulu aja. Jadi seperti yang sudah tadi dijelaskan di bagian sebelumnya, jadi beam ini dia bisa tidak diberikan kondensasi, jadi seperti elemen beam pada umumnya, matriks kekakuannya itu. Nah, bisa juga dia dikondens di begin di sini, bisa dikondens di end, atau bisa dikondens di begin dan end. Nah, seperti yang ini. Nah, oke, jadi di sini saya menyitakan sebuah fungsi untuk masing-masing kondisi static condensation-nya. Nah, kenapa saya menyitakan fungsi? Karena
Misalkan seperti ini, matriks yang K0 ini saya ciptakan karena nanti misalkan kondisi dari BIM-nya itu properti I, dan L itu misalkan dia beragam gitu, tidak konstan. Nah, nanti dia itu eh, kita tinggal ubah saja gitu. Kita tinggal ubah di fungsi sininya. Misalkan jadi 2i atau jadi apa, jadi dia otomatis berubah. Nah, ini saya coba peragakan saja. Jadi misalkan ada matriks eh, K baru saya namain. Nah, dia ini merupakan member dari ini elemen BIM, tapi dia tidak ada kondensasi. Nah, tapi makanya karena dia tidak ada kondensasi, kita pakainya matriks yang K0 ini. Nah, tapi misalkan dia propertinya itu dia E, nah tapi I-nya itu 2i. 2i. Nah, terus panjangnya juga misalkan dia 4L gitu. Nah, nanti dia secara otomatis dia akan mengubah si outputnya sesuai dengan parameter dari fungsinya. Nah, jadi ini misalkan saya pencet Ctrl titik, ini adalah tanda panah. Tanda panah itu di market artinya adalah symbolic evaluation. Nah, jadi di market ini kita bisa melakukan perhitungan tanpa harus ada angka. Jadi bisa melakukan kita bisa melakukan perhitungan hanya dengan variabel saja gitu. Nah, jadi enaknya fungsi ini kita tinggal kalau kita ingin mengubah salah satu variabel dari fungsi itu, nanti dia lebih mudah gitu untuk mendapatkan hasilnya. Jadi kalau dia 2i dan 4L, nanti dia dapatnya segini. Nah, nanti misalkan kita ingin mengubah lagi, misalkan jadi 3i, nah nanti dia akan otomatis berubah juga. Nah, makanya saya sangat mengencourage, jadi untuk membuat fungsi dari masing-masing matriks kekakuannya itu. Nah, oke, kembali lagi. Jadi itu kenapa saya membuat tiap matriks kekakuan itu ada fungsinya masing-masing. Nah, kalau di sini sudah penamaan fungsi itu uh, bebas, tapi di sini saya menamakan sesuai dengan buku Kasimali saja. Jadi matriks untuk member type 0 udah itu K0, untuk member type 1 K1, untuk member type 2 itu K2, dan member type 3 itu K3, seperti itu. Nah, jadi ini sudah saya tuliskan matriks untuk static condensation-nya. Nah, lalu saya juga membuat matriks untuk yang apabila dia itu untuk portal. Nah, tapi karena kita sekarang bukan membahas portal, jadi ini tidak akan saya bahas, tapi ini hanya saya tulis saja. Nah, jadi kita akan kembali ke soalnya. Nah, jadi ini saya cantumkan kembali analytical modelnya, dan kita ingin menggunakan metode matriks kekakuan untuk mencari nilai θB dan cari di diagramnya juga. Nah, jadi saya namakan matriks untuk member A itu matriks kekakuannya, untuk yang member AB itu KAB, dan member BC itu KBC. Nah, jadi tadi seperti yang sudah dibahas sebelumnya, karena dia itu member AB merupakan member type 1 atau di bagiannya ada yang dikondens, jadi ya saya menggunakan fungsi K1. Nah, lalu karena dia propertinya EI, L, jadi dia itu konstan tiap membernya, jadi saya taruh juga propertinya E, I, dan L. Sehingga matriks akan menghitung otomatis matriksnya seperti ini hasilnya. Nah, lalu ini global node numbering saya tidak, untuk yang ini saya tidak menggunakan nomor, tapi saya menggunakan nama-nama dovenya saja, seperti ini. Dov yang bersangkutan, notice dia tidak ada theta A, karena theta A sudah di condense. Jadi dia ada theta B saja. Nah, oke. Lanjut matriks yang BC, dia itu karena dia member type 0 atau dia tidak ada static condensation-nya, jadi saya memanggil fungsi K0. Jadi dia seperti ini, dan dovenya ada semua gitu.
Nah, oke, lanjut. Setelah kita mendefine masing-masing matriksnya itu, untuk sekedar pengetahuan juga, jadi untuk mendefine itu dia menggunakan kontrol titik dua, jadi bukan sama dengan itu cuma insight doang. Nah, jadi selanjutnya kita akan mengassembly matrix. Nah, jadi kita ulang dulu, kita ingin ngambil apa sih dari assembly-nya? Kita ingin mencari nilai θ B. Jadi kita lihat aja yang global node numbering itu θ B. Nah, jadi karena dari yang sebelum-sebelumnya itu biasanya kita assembly-nya itu dia banyak dovnya, jadi saya telah menciptakan sebuah uh, semacam operator matriks, saya namakan matriks trans. Matriks trans ini berguna untuk mengekstrak elemen-elemen matriks yang mana dia itu berkontribusi langsung terhadap um, global node elemen yang berhubungan dengan global node numbering dove-nya. Nah, jadi dia itu bisa mengambil, misalkan kalau dari soal ini, kita ingin mengambil yang dia itu di θ B. Nah, matriks trans ini, dari matriks KB, dia bakal ngambil dove yang berpengaruh, yang berkaitan langsung dengan θ B gitu. Nah, itu tujuannya. Dan dia juga, untuk yang matriks trans 2, dia akan mengambil elemen yang berhubungan dengan dove θ B-nya juga. Gitu. Nah, itu tujuan dari matriks trans. Nah, cara mengoperasikannya gimana? Jadi, notice di sini ada 3 kolom. Nah, 3 kolom ini, kenapa bisa ada 3 kolom? Jadi 3 kolom itu karena pada member AB dia hanya terdapat 3 dove. Kenapa satunya telah dikondens? Nah, jadi dia hanya ada 3 dove, maka akan ada 3 kolom. Lalu kita kan ingin mengambil θ B. Nah, lalu kita lihat θ B ini, dia itu ada di urutan dove keberapa. Nah, karena dia ada di urutan ketiga, ini 1, 2, 3, atau kita bisa lihat juga dari analitika modelnya, θ A-nya sudah tidak dianggap, jadi di bagian itu ada dove urutan ke-1, di N itu ada dove urutan kedua, VB, dan θ B itu ternyata ada di urutan ketiga, yang ini. Nah, jadi makanya kita memberi angka 1 di kolom yang ketiga. Nah, itu alasannya kita naruh angka 1. Nah, setelah itu, setelah saya mendapatkan matriks operator ini, saya menggunakan formula seperti ini agar nanti saya dapat sebuah matriks yang mana matriks ini sudah berdimensi dove kali dove, dan dia itu hanya mengambil elemen yang dibutuhkan untuk assembly dove-nya itu, assembly matriks yang dove yang ingin kita cari gitu. Nah, berhubung di sini hanya ada satu dove, jadi di sini tidak berupa matriks ya, hanya berupa satu bilangan doang. Tapi untuk perhitungan yang sebelum-sebelumnya yang menggunakan matriks juga, seringkali dove itu kan banyak, bisa 2, bisa 3. Nah, matriks trans ini tuh akan sangat memudahkan gitu. Jadi untuk menghindari kita dari human error, itu saya sudah menurut saya itu sudah sangat efektif gitu, sangat menghindari human error dari proses assembly matriks, karena pengoperasian matriks trans ini sangat mudah dan matriks juga nanti otomatis gitu. Jadi aslinya misalkan apabila dove itu 3 kali 3, nanti di matriks S1-nya juga akan udah 3 kali 3 gitu. Nah, berhubung di sini dove-nya kita butuh satu doang, yang θ B, jadi cuma satu doang. Nah, kita buktikan aja. Ini kan dia 3i per L. Nah, untuk θ B ini di matriks KB yang untuk θ B, dia itu emang 3i per L nih, di sini, yang ini. Nah, lalu kita lakukan dengan sama, sekarang kenapa ada 4 kolom? Alasannya itu karena ada 4 dove di member BC. Nah, jadinya, karena dia tidak ada yang dikondens kan, jadi tetap 4. Nah, itu alasannya ada 4 kolom. Nah, kenapa satunya itu ada di kolom kedua? Nah, kenapa ada di baris pertama gitu? Kenapa dia ada di kolom kedua? Karena dia itu, si θ B ini
dia merupakan DOF urutan kedua dari member si BC. Kita lihat aja dari analitika modelnya. Ini urutan 1, VB, urutan 2-nya itu theta B. Jadi makanya kita taruh di kolom kedua. Nah, terus satu hal yang belum saya sebutkan, jadi matriks trans ini juga dia jumlah barisnya, dia itu menyesuaikan DOF yang ingin kita ambil. Jadi kalau DOF, jadi kalau misalkan ada dua DOF gitu, misalkan tidak dikondens, jadi theta A dan theta B ada dua, maka nanti dia matriksnya akan dua baris seperti itu. Apabila ada tiga, jadi tiga. Nah, karena satu, jadi kita cuma satu baris doang. Nah, lalu kita ambil matriks elemen yang akan yang akan masuk ke matriks kekakuan struktur. Itu untuk S2 ada 4i per L. Nah, ini sudah benar. Kita coba cek saja di theta B dan theta B jadinya 4i per L. Seperti itu. Nah, lalu kita jumlahkan, kita assembly, S itu ini ditambah ini dari matriks 1 dan dari matriks 2, kita dapat 7ei per L itu ya. Nah, itu adalah global node numbering yang theta B. Nah, setelah kita assembly, selanjutnya itu kita akan menghitung FEF atau Fixed and Force Factors, yang mana dia ini tuh merupakan konsekuensi dari adanya gaya luar yang terkena di elemennya. Nah, jadi karena dia di member AB maupun BC itu dia dikenakan gaya, maka di kedua member dia akan ada FEF-nya juga. Nah, lalu untuk yang member AB dia itu dikenakan oleh beban terpusat sebesar 2P. Oleh karena itu kita merujuk dari tabel dari buku Maguire untuk yang beban terpusat di tengah bentang seperti ini. Ini kita masukkan saja untuk mendapatkan nilai fixed moment dan juga fixed shear-nya untuk masing-masing titik begin dan titik end-nya. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan, untuk shear ini dia akan tandanya sama dan juga ke atas, jadi positif, sesuai konvensi pada mata kuliah ini. Nah, lalu untuk momennya ini dia akan berlawanan, karena kita kan konvensinya itu positifnya counterclockwise. Jadi dia makanya di yang momennya ini, yang di end dia akan negatif gitu. Karena dia kalau dari gambar sini dia kan clockwise, sedangkan harusnya counterclockwise gitu yang positif. Nah, oke. Jadi tinggal kita masukkan ini hasilnya. Nah, lalu static condensation juga ini akan berpengaruh ke matriks QF-nya. Nah, jadi berdasarkan penurunan slope deflection juga, ini saya langsung mengambil saja hasil akhirnya QF apabila dia itu ada kondensasi di titik beginnya. Ini sumbernya dari Kasimali, dan langsung saya masukkan saja, dapat segini. Satu hal yang perlu dinotis, untuk kasus member type yang berbeda atau kasus kondensasi di titik yang berbeda, nanti dia QF-nya akan berbeda juga. Nah, itu perlu diperhatikan saja. Nah, jadi dapat QFAB-nya seperti ini. Nah, lanjut. Sekarang kita ke member yang BC. Nah, BC ini tidak ada kondensasi, jadi kita menghitung seperti biasa, dia itu beban terpusat sebesar W sama dengan T per L ini. Jadi kita masukkan saja rumusnya ke sini. Dapat fixed moment, fixed shear di titik I dan titik J, begin atau end. Terus dapat seperti ini QF-nya. Nah, setelah kita mendapatkan QFAB dan QFBC, kita menentukan nilai PF, yang mana dia itu penjumlahan QF, tapi hanya di DOF yang ingin kita cari saja. Nah, DOF yang ingin kita cari itu di TKB, gitu. Nah, jadi kita jumlah. Nah, jadi di sini notice ada subscript, dia itu bukan hanya judul, tapi dia sebuah operator di Matcat. Fungsinya apa? Subscript ini dia untuk mengambil elemen matriks dalam indeks tertentu gitu. Misalkan matriks GFBC ini, saya mau mengambil yang theta B kan. Theta B ini dia berada di baris kedua kolom 1. Maka saya nulisnya matriksnya QFBC. Dan ini sensitif terhadap huruf kapital, jadi harus sama persis. Nah, saya pindah ke bawah dulu. Terus saya pencet kurung kurawal buka, sehingga dia bisa ada kayak gini.
Lalu saya tulis indeksnya. Indeksnya itu di baris kedua, koma, kolom 1. Lalu saya sama dengan, atau saya pencet symbolic evaluation, nah diperoleh elemen yang ini. Oke, itu yang kita lakukan untuk masing-masing matriks. Kita ambil yang di teta B, berarti baris kedua kolom 1 dan baris ketiga kolom 1. Nih, 3 kolom 1, 2 kolom 1. Diperoleh PFS sebesar ini. Nah, lalu kita menentukan join load vector, yaitu um, vektor untuk gaya yang berada di join. Nah, tapi kebetulan karena dia tidak ada gaya yang di join, ada di member, jadi dia P-nya itu dia sama dengan 0. Nah, mengapa di sini saya namakan PEXT? Karena sebelumnya kita sudah mendefinisikan kalau P itu tuh dia sebuah gaya gitu. Jadi agar marketnya tidak bingung membedakannya, saya menamakan join load vector atau yang umumnya kita bilang dengan P jadi PXT gitu. Nah, oke, jadi karena umumnya itu, jadi karena uh, si yang P ini kita harusnya kan dia P ditambah dengan PE, jadi si PV ini harusnya kita ubah dulu menjadi PE uh, ekuivalen load vector sama dengan S kali D. Nah, jadi si PE ini pun kita bisa dapat dengan PS sama dengan min PS. Nah, mengapa? Nah, jadinya diperolehlah P dikurang PF sama dengan S kali D. Nah, ini diperoleh P min PF sama dengan S kali D. Nah, lalu dari persamaan ini, kita susun menjadi, karena kita ingin mencari displacement-nya, kita ubah, kita otak-atik, jadi diperoleh D sama dengan inverse dari matriks S, dikalikan dengan P dikurang PF, seperti itu. Nah, lanjut, jadinya D sama dengan S inverse dikali PX dikurang PF. Nah, itu kita, cara untuk inverse. Nah, sebenarnya mudah banget. Tinggal kita tulis saja matriksnya ini di inverse. Kita kasih pangkat, shift pangkat yang tanda seperti ini. Nah, terus kita pangkat min 1 untuk inverse. Kita simbolik, evaluation. Nah, langsung diperoleh. Sesimpel itu di matcat. Nah, ini akan berguna banget, apalagi kalau matriksnya sudah matriks orde besar yang udah orde besar yang misalkan 5 kali 5, 3 kali 3 lah yang paling umum, atau 4 kali 4. Nah, jadi dengan market ini cukup tulis S pangkat min 1 langsung ketemu gitu inverse-nya. Oke, terus lagi. Nah, kita peroleh D-nya itu sebesar ini. Nah, uh, jadi kita udah tahu nih, D ini kan tadi dia global numbering-nya θB. Nah, jadi itulah besar si θB. Besar displacement akibat lentur yang berupa rotasi itu tuh dia berupa rotasi dia itu adalah sebesar L kuadrat dikali P per 24 EI. Berarti dia itu karena dia akibat lentur berarti dia satuannya radian. Nah, kita udah ketemu nih kata B-nya, sudah solve. Nah, selanjutnya itu kita membuktikan diagram ini. Nah, gimana caranya? Jadi kita lanjutkan dulu perhitungan seperti umumnya sehingga kita dapat gaya dalam atau member and forces-nya. Nah, jadi lanjut, kita D-nya kan sudah tahu. Nah, karena kita D-nya sudah tahu, kita bisa menggunakan ini nih, menggunakan persamaan Q sama dengan KU ditambah QF. Nah, lalu notice di sini saya menggunakan fungsi lagi. Di sini saya namakan fungsi Q aja, seperti penamaan pada diktat dan pada Taksimali juga, Q sama dengan KU plus QF. Nah, jadi pertama, yang KAB ini karena sebelumnya sudah ada, saya hanya menuliskan kembali. Makanya dia tidak ada titik 2 ini, maka dia berarti bukan di-define, tapi kita hanya memanggil kembali hasilnya gitu. KAB itu segini, di atas sudah ada. Nah, yang kita perlu define lagi itu tuh yang si U ini. Karena kita sudah mendapatkan nilai D-nya, nilai D ini. Nah,
Jadi kita definisikan dulu, kita bikin matris 3 kali 1. Nah, theta B ini dia ada di yang baris paling bawah, jadi kita tulis aja D di yang ini, di yang not theta B-nya, di yang baris theta B, baris ketiga. Nah, VA-VB-nya itu 0, kenapa? Karena dia ada restraint vertikal. Jadi, kita tulis 0, kita tulis 0, kita tulis D gitu. Nah, terus kita symbolic evaluation pakai panah ini, kontrol titik, maka dapat UAB sebesar ini. UFAB bukan didefinisikan lagi, tapi kita hanya panggil lagi nilainya. Nah, lalu disinilah peran dari fungsi itu menurut saya cukup berguna. Jadi, saya mendefinisikan suatu nilai QAB, dia itu hasil dari fungsi Q ini. Nih, makanya dia sama-sama Q. Nah, tapi bedanya QAB ini ya saya menggunakan parameter-parameter untuk elemen AB. Makanya dia KAB, berarti yang ini. Nanti U-nya itu pakai UAB, berarti U yang ini. Dan QF-nya juga pakai QF yang AB, QF yang ini. Nah, lalu kita simbol evaluation secara otomatis dapat seperti ini, QAB-nya. Nah, saya lakukan yang sama ke yang member BC. Jadi saya panggil kembali nilai KBC-nya berapa, saya definisikan UBC-nya untuk di VB dia 0 karena restraint, dan di theta B-nya kita sudah ketahui D-nya, displacement-nya, jadi kita tulis saja nilai D, dan VC dan theta C juga 0 karena dia pertakan jepit. Seperti itu. Nah, QFBC bukan saya definisikan, tapi saya panggil saja nilainya. Oke, jadi selanjutnya saya lakukan yang sama, QBC sama dengan Q fungsi dari KBC, fungsi dari UBC, Q fungsi dari KBC, UBC, dan QFBC. Diperoleh seperti ini. Seperti itu, untuk perhitungan gaya dalamnya. Nah, oke, setelah itu, notice di sini itu dia ada beban terpusat di AB. Nah, jadi, sudah ada dua cara. Kita bisa saja nodenya kita tambahin node di tengah bentang agar kita tahu end forces di tengah bentangnya, tapi karena tadi saya nodenya hanya diperletlakan, jadi aslinya itu saya tidak tahu di sini itu ada semacam loncatan diagram Geiser dan ada perpatahan dalam diagram momen. Sudah saya tidak tahu. Jadi saya itu untuk mencari tahunya, saya menggunakan pendekatan statika seperti biasa. Nah, jadi seperti ini elemen AB. Nah, jadi setelah itu saya melakukan pendekatan statika biasa, sigma V sama dengan 0, saya tinjau gaya dalamnya. Saya peroleh gaya geser untuk yang tengah bentang itu seperti ini, 5P per 4, dan untuk gaya momen di tengah bentangnya itu 3LP per 8. Nah, dari sini sudah mulai terbukti kalau diagram hasil perhitungannya benar. Kenapa? Momen di tengahnya itu hasilnya 3PL per 8. Nih, 3PL per 8 sudah benar. Nah, selanjutnya kita akan menyocokkan yang di node-nodenya, diagram momennya. Nah, oke. Jadi, kita mulai dari diagram momen dulu karena itu tujuan akhirnya. Untuk yang di titik A ini, eh, kita lihat saja di sini, kan dia itu sebelumnya sudah kita condense. Nah, karena sudah kita condense, maka dia itu momennya 0. Jadi sebenarnya di QAB ini bisa saja ada momen yang di A, tapi nanti ujung-ujungnya hasilnya 0 karena sudah kita condense gitu. Seperti itu. Nah, jadi 0, terus 3/8 sudah kita buktikan dengan statika. Nah, ini di B itu minus seperempat PL. Nah, itu diperoleh dari nilai momen di theta B-nya. Nah, di global numbering theta B akan ada gaya dalam sebesar PL per 4 atau minus seperempat PL. Nah, kenapa dia itu di QAB dia itu minus, di QBC itu positif? Karena
Karena nanti dia akan ada kayak semacam akselerasi gitu loh. Makanya dia momennya akan berkebalikan, tapi yang penting itu dia nilainya sudah sama, yaitu nilainya 1/4 PL. Nah, untuk mengetahui positif atau negatifnya itu tinggal mengikuti konvensi positif dan negatif dari diagram gaya dan geser seperti itu. Nah, jadi sudah terbukti itu minus 1/4 PL. Dan satu hal lagi dari soal ini, momen ketika dia di sini, di C, dia 0. Nah, kita cek, berarti kita cek aja momen yang di global node numbering theta C. Nah, kita cek momen yang ada di global node numbering theta C, 0. Berarti sudah terbukti kalau diagramnya sudah benar. Nah, jadi ekstra dikit untuk yang diagram geser juga sudah evaluasinya sama saja. Untuk yang di titik VA, dia 3P/4, sudah sama. Nah, dia ada loncatan, jadi dia 5P/4 di tengah, jadi seperti ini. Dan ketika dia mulai di elemen BC, dia VB 3P/4, dan VC-nya itu P/4 di sini. Seperti itu. Jadi, untuk nomor 3 ini sudah tuntas menggunakan MATLAB untuk melakukan perhitungannya. Seperti itu. Nah, oke. Jadi sekarang itu soal yang terakhir. Soal yang terakhir ini, jadi ada sebuah struktur bin, yang mana dia itu di soalnya dengan menggunakan prinsip perpindahan maya, tentukan lanjutan di titik satu ini, di tengah-tengah bentang BC, dan gunakan persamaan kurva elastik V sama dengan P1 sin Px per L. Gunakan persamaan yang sama untuk perpindahan mayanya juga. Nah, jadi sebenarnya soal ini menggunakan konsep materi yang sama dengan nomor 2, jadi saya tidak akan mengulang lagi untuk pembahasan materinya, tapi bedanya itu adalah, jadi untuk sekarang itu dia merupakan kasus lentur. Uh, Sedangkan untuk yang nomor 2 tadi, nomor 2 itu kan dia rangka batang ya, jadi dia truss. Nah, dia itu termasuk ke kasus aksial. Nah, bedanya itu apa? Bedanya dapat kita lihat di persamaan kerja maya internalnya, kerja maya dalamnya. Nah, nanti dia akan berbeda karena dia merupakan kasus yang ini, kasus lentur. Nah, jadinya untuk kita menghitung usaha maya dalam, itu kita menggunakan persamaan 5.29 dari diktat analisis struktur ini. Nah, menggunakan persamaan yang ini, kerja maya dalam itu merupakan integral dari 0 hingga panjang tertentu, turunan kedua dari perpindahan maya atau disebut dengan kurvatur, terus E dikali I dikalikan dengan kurvatur tapi dalam perpindahan nyata dx. Nah, itu merupakan persamaan yang kita gunakan untuk menghitung kerja maya dalam dari kasus lentur. Nah, oke, jadi kita langsung aja ke pembahasan tata pengerjaan soalnya. Nah, jadi soalnya seperti ini, saya coba gambar ulang. Dia ada beam, ada titik satu di sini, dan properti EIL itu konstan. Jadi ada beban luar, yaitu P di titik satunya juga. Nah, jadi pertama-tama itu kita, seperti prosedur perpindahan maya yang sudah kita bahas di awal, jadi pertama itu kita harus menentukan persamaan perpindahannya dulu, perpindahan nyatanya dulu. Nah, sebenarnya kalau dari soal sini sudah diketahui, yaitu bentuk perpindahan dari struktur itu dia akan mengikuti fungsi trigonometrik. Kalau di sini menggunakan fungsi sinus. Nah, jadi tinggal kalau dari persamaan perpindahan nyata ini, karena kita ini membutuhkan kurvatur dalam menghitung kerja maya dalam, maka kita akan turunkan 2 kali. Nah, jadi ini kita turunkan hingga 2 kali d kuadrat V per dx kuadrat, sehingga diperoleh seperti ini. Nah, lalu kita menggunakan persamaan yang sama untuk menjadi persamaan perpindahan maya. Jadi tinggal
untuk setiap variabel perpindahan, kita tambahkan delta, yang mana dia itu menandakan dia itu perpindahan maya. Nah, tapi sebenarnya sama saja persamaannya. Nah, jadi untuk yang BIM ini, dia diasumsikan tidak terjadi perpindahan aksial dan torsi. Jadi, dia ini makanya termasuk kasus lentur murni. Nah, karena dia kasus lentur murni, jadi kita menggunakan persamaan kerja maya dalam yang tadi telah kita lihat dari diktat. Nah, seperti ini. Nah, dari sini kita tinggal substitusikan saja delta V aksennya sudah diperoleh yang ini. Kita masukin ke sini. Nah, lalu EI tidak berubah terhadap DX, dia akan selalu konstan. Nah, lalu V double aksennya juga telah kita peroleh, yaitu ini. Jadi masuk ke sebelah sini. Lalu DX, lalu kita integralkan, dan saya peroleh kerja maya dalamnya seperti ini. Nah, untuk kerja maya luar itu berarti usaha itu merupakan hasil perkalian dari gaya dengan perpindahannya. Nah, kalau dalam kerja maya berarti ya gaya dikalikan dengan perpindahan mayanya. Nah, karena cuma ada satu gaya, jadi maka hmm, akan ada satu gaya doang yang berpengaruh gitu terhadap kerja maya luarnya. Nah, jadi kita hitung dulu perpindahan di titik di mana gaya itu bekerja. Nah, kalau dari sini, mungkin saya coba lihatkan soalnya lagi. Dari sini, titik satu ini dia berada pada jarak X sama dengan kurang lebih 1,5 L. Nah, jadi dia diukur dari sini X-nya 1L, 1,5 L. Nah, jadi jarak itu kita akan mengevaluasi besar perpindahan pada jarak X sama dengan 1,5 L. Nah, kita substitusi. Nah, kita substitusi di sini. Kita evaluasi dan saya peroleh besar perpindahan di lokasi 1,5 L itu segini. Nah, jadi kerja maya luarnya tinggal dikalikan saja dengan gayanya, berarti diperoleh kerja maya luar seperti ini. Nah, lalu seperti prinsip deformable bodies yang telah kita bahas pada sebelumnya, jadi mensyaratkan untuk delta W sama dengan 0, yang mana delta W itu sama dengan delta W eksternal dikurang delta W internal. Nah, dari situ kita olah menjadi delta W internal sama dengan eksternal. Terus saya setarakan saja, saya bisa coret yang perpindahan mayanya, sehingga sisanya saya bisa mengetahui ini perpindahan nyatanya berapa. Nah, lalu diperolehlah berarti perpindahan nyatanya itu sebesar minus 2PL pangkat 3 per 3Pi pangkat 4 dikali EI, yang mana minus ini dia menandakan arah vertikal ke bawah, seperti itu. Nah, jadi untuk nomor 4 itu pengerjaannya seperti yang tadi telah dibahas. Terima kasih. Oke, jadi untuk konten dari video ini sebenarnya sudah selesai, jadi saya ingin mengucapkan minta maaf apabila terdapat kesalahan kata atau dan lain sebagainya, dan saya ingin mengucapkan juga terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah menonton. Saya berharap semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua, untuk dalam membantu memahami analisis struktur ini. Dan sebelum saya pamit, jangan lupa untuk tinggalkan komen, like, dan subscribe kepada akun ini. Dan terima kasih sudah menonton. Dadah.